menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita masuk ke dalam altar-Nya. Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan haleluya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita fokuskan hati kita bagi Tuhan.
Mari bangkit berdiri. Bapa yang Maha Pengampun, pagi hari yang indah tahun ini menjadi berkat Tuhan, pemulihan bagi setiap keluarga, bagi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga tak lupa membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus Kasih pada Tuhan ini. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mau fokus, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau bersama belajar, kita mau sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengangkat pujian Kau segala, sebab firman Tuhan, sebab Tuhan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Tuhan yang tulus sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan baca firman Tuhan sesuai yang tertera pada surat permohonan pelayanan yang sudah dikirim beberapa bulan yang lalu dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat
kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Berbahagialah kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa terus menerima firman Tuhan dan diwujud nyatakan dalam praktek kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, salam. Kelihatannya lesu. Sampun sarapan apa dereng? Kula pun nyicipi kedhit jam 3:30, tapi niki pun melorot. Nggih. Kula ajeng tanglet dipun jawab jujur, nggih. Niki sedelok napa suwe? Lho, niki kula Pak Toto niki sedelok napa suwe? Merdeka, Pak. Merdeka. Nggih, tapi kula mboten terlalu kathah, nggih. Ikan sepisan kula ngaturaken panuwun. Saya berterima kasih atas kehormatan bagi saya jemaat ITJ Gunung Cangkring tercinta yang telah melibatkan saya untuk pelayanan. Tertunda 2 kali. Eling kula kurang 20 ngantos seperti ini. Tapi Pak Toto ini konsisten, selalu mengingatkan saya, dan saya bersyukur pagi ini boleh di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di ITJ Gunung Cangkring. Selama pandemi memang kita tidak bisa berinteraksi. Biasanya kalau dijak Mbah Pali ten suwike ngajeng kuburan ibu. Istimewanipun niku sate jaran nggih. Niku nate. Jenengan tesih metu kula bertiga kalih Pak Pendeta Sabimin, Pak Pendeta Samuel nggih. Kula matur kalih Pak Toto, kula niku ngomong Pak Pendeta Samuel soalnya sedinten menawi mboten nelpon kula, mboten saged mboten saged tenang. Memang sejak ibu meninggal dipanggil Tuhan, itu banyak hal. Dulu pernah bersama-sama dengan Bria dengan saya, dan saya bersyukur pagi ini bila bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Di pulau kalian anak-anak pulau, ibu ini mboten saged nyuwun pangapunten, nggih tak aturi. Ayo berdiri. Anak saya ya ini. Sing tengah niki sing barep. Sing ganteng nomor 2 niki sing gedene kok padha kula. Niki tesih sekolah ten Salatiga Mendet IT. Ya, sing alit niki nomor 3 SMA. Ya, sing tengah niku dereng gadah pacar. Nggih, kali sing sebelah tapi sing nika kok gadah. Nggih, monggo menawi saged perkenalan. Nggih. Boten sembrono sembarangan untuk anak pendeta. Amin Bapak Ibu. Nggih, artosipun kalau Tuhan itu mempersatukan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Nggih. Memang silakan duduk. Memang dia kami ajak sejak kecil loyal kepada pelayanan. Ketiga-tiganya, terutama yang 2 yang kecil masih adaptasi ya. Kalau ada Natal di kegiatan gereja, tidurnya tidak di rumah, tapi tidurnya di gereja, menyelesaikan sampai akhir. Kalau punya pacar nggak tahu tentang hakiki pelayanan, saya yang merepotkan. Harus punya konsistensi terhadap pelayanan. Dan saya berdoa karena pengalaman kami dengan anak-anak saya yang tengah yang pertama itu, wah luar biasa. Saya masuk di MIJI 99. Habis sekolah dari Jepara, Bapak Ibu jam 3 sampai rumah tak ngarit. Karena dia militan sesuai dengan isinya di ITJ Gunung Cangkring yang militan itu. Bapak Ibu dan para saudara, kita bersyukur pada hari ini
Karena kita diberkati dengan persekutuan yang luar biasa. Tema yang dikirim melalui surat adalah keluarga yang menghidupi kasih. Saya coba merenungkan sejak Kamis menerima surat ini. ITJ Bulung Cangkring mengambil bagian bahwa sentral pelayanan itu sebetulnya ada di dalam keluarga. Amin Bapak Ibu. Cintailah keluarga kita, karena itu pemberian Tuhan. Dan Tuhan memulai karyanya melayani adalah kepada keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga itu menjadi segala-galanya, karena keluarga itu didasari, dipondasini dengan kasih Kristus. Mila, ketika kita membaca kitab Ibrani dari ayat 11 sampai 14, ini dalam satu pengertian penekanan bab kasih dan pengorbanan. Bukan lembu, bukan hewan yang sangat terpilih dengan baik, tetapi Yesus yang sendiri yang mengambil alih. Ibu bapak, 7 tahun yang lalu Tuhan memberkati saya. Ada seorang hamba Tuhan, seorang pengusaha di Kecamatan Logo yang punya janji iman. Saya studi tour ke Yerusalem atau ke Israel. Saya melihat betul bagaimana tradisi orang Yahudi Israel itu sangat mengutamakan ibadah dan keluarganya. Setelah habis ibadah itu diajak pergi. Kalau yang kaya ke hotel atau penginapan yang memang kalau yang sederhana dengan keluarganya, tidak ada yang tertinggalkan satupun. Anak kecil dibawa anak cucu menantunya, diajak bersekutu bersama. Itu tradisi orang Israel. Jadi dia betul-betul menghargai bahwa keluarga itu menjadi sentral yang luar biasa. Kalau kita mau diberkati, gereja kita mau diberkati luar biasa, saat ini kita harus merubah paradigma pemikiran kita yang dulu tidak pernah tersentuh, bahwa kita abaikan keluarga. Banyak anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang. Mari pada hari ini kita membuka hati. Tuhan mau kasih misi yang luar biasa melalui keluarga kita. Pendeta hamba Tuhan seperti Pak Pendeta Aan, Bapak Ibu Majelis menangis ketika warganya jauh dari Tuhan, ingkar dari iman, bahkan menikah dapat orang lain. Dan itulah pergumulan yang terberat bagi seorang hamba Tuhan dan gereja. Ibu bapak, apa artinya keluarga yang menghidupi kasih? Kalau kita balik dari kembali kasih yang menghidupi keluarga, tapi saya memahami bahwa penekanannya adalah tentang pengorbanan, tentang kasih sayang. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dan menghidupi, kalau kita pahami dengan bahasa yang sederhana, ini bisa dimengerti dengan memelihara, memberi nafkah, memberikan hidup. Itu menghidupi. Kasih adalah perasaan sayang, memuncai rasa kasih, berbelas kasihan, punya welas asih dalam bahasa Jawa. Tulah kerumian, saya berikan yang awal supaya kita boleh mencermati bahwa keluarga yang menghidupi kasih itu ada hal-hal tahapan yang harus kita pahami. Keluarga yang menghidupi kasih, kita perlu memahami ada tahapan bahwa kasih yang pertama adalah bahwa kasih adalah perintah. Itu perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan kita tidak taati, kira-kira kita diberkati atau tidak, Bapak Ibu? Dawuhipun Gusti mboten kita ugemi. Wong nembe kemawon tiyang sepuh Bapak Ibu kita nggih maringi arahan, lajeng kita larepakaken, itu kita merasa berdosa dan salah. Apalagi ini kata Tuhan. Dawuhipun Gusti.
Dan di Alkitab jelas, Alkitab itu berisi perintah dan larangan. Jelas melalui perintah kita taati, berkat yang kita dapatkan. Saya teringat Pak Ganjar. Pak Ganjar ini luar biasa. Saya bukan mempromosikan Pak Ganjar, tapi perlu Bapak Ibu ketahui Gereja Dermowo 7 Februari 2021 bisa kami tempati. Ini peranan Pak Ganjar luar biasa dengan Bupati Jepara. Dia sampai mengorbankan jabatannya sebagai seorang gubernur kalau diserang dari kelompok yang tidak senang. Dan betul, sampai memberikan sambutan ketika Paskah kebangsaan kami adakan. Pak Ganjar sambutan secara virtual, mengutus ke Sbangpol provinsi datang ke sana, 2 hari ngecek, datang dari kota Jepara ke Dermowo untuk mempersiapkan segala sesuatu. Pak Andi sebagai Bupati Jepara diserang oleh kelompok-kelompok yang ekstrim, yang senang dengan intoleransi. Dan ini waktunya Tuhan. Ibu Bapak selama 19 tahun kami diperintahkan sebagai jemaat Tuhan untuk mentaati kasih, sehingga ketika kami dikondisikan seperti itu, kami tidak pernah membalas. Pernah kami disisihkan 17-an panitia pembangunan jalan. Waktu awal-awal 15 tahun yang lalu kami sempat jadi ketua panitia pembangunan jalan. Tapi seiring perkembangan zaman, kami disisihkan secara perlahan-lahan, tidak boleh bergaul. Tapi kami terus dekat. Kami terus mendekati masyarakat di sekitar kami. Soal diterima atau tidak itu bukan urusan saya. Yang penting saya mengasihi. Amin Bapak Ibu. Amin. Kasih itu penuh dengan pengampunan. Dan itu standar Allah. Kalau rukun dengan seagama itu semua orang bisa. Tapi bagaimana dengan orang yang berbeda agama? Di hadapan Pak Gubernur yang diwakili Pak Sbangpol, Pak Bupati, FKUB Provinsi, FKUB Jepara, dan tokoh agama, lintas agama waktu itu, saya mengatakan toleransi itu natural. Toleransi itu timbul dari hati. Tapi kalau intoleransi itu diajarkan untuk membenci. Sejak kecil Bapak Ibu bersahabat dengan orang yang berbeda agama. Saya pernah 6 tahun diutus Lapas dan NU mengikuti seminar di Yogyakarta selama 2 minggu dengan Pak Kiai Ridwan dari Suman. Beliau ketua FKUB di Kecamatan Kembang, saya wakil. Ketika sholat, saya minggir carikan masjid terdekat. Mbah, monggo sholat rumiyin. Ketika saya mengantarkan di depan masjid, ada orang, Pak, tidak ikut sholat. Tidak, saya Kristen. Saya mengantarkan Mbah Kiai untuk sholat. Sampai di hotel, waktunya sholat, apalagi subuh, saya yang bangunkan. Sampai terkesan ketika itu dia melayani pengajian kematian di Desa Buru. Dia cerita, saya kenal Pak Teo, orangnya baik, dan saya tidak pernah mempromosikan kebaikan saya, hanya cinta saya, karena beliau adalah tokoh agama. Sekalipun kami beda dogmatika dan agama, tapi secara kemanusiaan saya punya tugas yang sama. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus dikedepankan kalau kita berbicara masalah kasih. Jangan anggap kita sebagai orang Kristen, aku wis bakal selamat. Mungkin itu obsesi, tapi kalau kasih tidak dilakukan, nol besar Bapak Ibu. Saya teringat bersama Pak Toto. Jadi BBA 10 tahun saya. Bersama Pak Toto 5 tahun. Sampai 10 tahun tidak pernah saya dikasih uang bensin gereja. Pak, ini perangkat dan sinode. Tidak pernah. Karena saya terpanggil melayani waktu itu di sinode, merangkak dari bawah. Saya ketua lembaga pemudaan sinode. Yang tahun 2001 saya diutus ketemu Mbah Biro di sana.
Itu belum pendeta, saya ketua lembaga kepemudaan sinode. Saya merangkak dari itu. Kalau saya mencari kesejahteraan sejak saya kuliah di Abdian, saya sudah melayani di gereja Isa Al-Masih. Saya tidak mau, saya mau ke gereja saya mau ke GITJ. Bukan berarti saya orang pintar, enggak. Saya punya hati, itu pahitan saya, Bapak Ibu. Ini modal kula mboten pinter, tapi saya punya hati untuk Tuhan. Itu yang terpenting. Waktu itu bensin kula itu sepeda Pit S ya, tahun 2006. Ya. Padahal itu kula pilih bensinnya pun lokal. Pikir tak peksa orang tekan dermolo. Pak Toto mungkin lupa, tapi kebaikannya tidak pernah saya lupakan. Dan itu yang sebenarnya. Ketika Bapak Ibu memberi, mestinya lupa, tapi yang diberi ingat sepanjang masa. Amin Bapak Ibu. Dan itulah belas kasih. Beri kemuliaan Tuhan. Itu adalah kasih yang sebenarnya, Bapak Ibu. Waktu itu bensin masih berapa ya Pak? 5.000 atau berapa? Dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu itu di BMJJ itu dari BBA Sinode itu yang bertugas di BMJJ, Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa. Saya diutus ke DKJW, kantornya di Balewia Pemalang. Saya teringat betul di Talangrejo. Waktu itu saya setelah dari visitasi di sana harus malamnya berangkat ke Malang. Uang dari kantor Sinode tidak ada. Pak Teo nih besok harus berangkat. Pak Toto bilang, Pak Teo harus berangkat. Ditalangi duitnya Bapak Ibu. Betul, ditalangi. Dan itu terkesan bagi saya secara pribadi. Orang BBH bukan orang yang dibayai oleh gereja-gereja dan kas Sinode, tapi berjalan secara natural. Karena punya hati mau melayani. Bapak Ibu, dugi Malang, terminal Malang jam 1 jam kali dalu awal kula niku preman, tas kula gamel gatalan. Nek duitku bengi iki tak genaksi, aku ora iso mulih. Nggih. Nek anae anggota esuk jam itu jam 8, aku iso mulih. Itu kami lakukan. Karena saya mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan. Bapak Ibu, kasih itu perintah. 2 Yohanes 1 ayat 6a. Tuhan memerintahkan kita supaya saling mengasihi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Katakan kanan kiri, kasih itu perintah Tuhan. Katakan kanan kiri, Bapak Ibu. Ampun ya. Kasih itu perintah Tuhan. Yang kedua, kasih adalah pilihan. 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karena karunia untuk bernubuat. Jadi sebuah pilihan. Kita mau memilih atau enggak? Kita sebagai orang Minonit, terkadang kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Itu sebuah pilihan. Karena secara manusiawi kita tidak rela. Kita mboten rela terkadang menawi disalib, wonten mboten kepenak disasak malih. Emosi yang muncul. Itu yang sederhana. Kami dilatih selama 19 tahun tentang nilai kasih menghadapi persoalan gereja Dermono. Setelah saya menerima surat 27 Januari 2021 tentang legalitas keabsahan di ITJ Pepada Dermono dari Pak Bupati, malamnya saya tidak bisa tidur. Kami merenungkan, Tuhan izinkan saya sekolah kesabaran, sekolah difitnah orang,
sekolah dibenci orang, sekolah disisihkan dari masyarakat, gereja dianggap sesuatu yang mengganggu. Saya berikan motivasi kepada jemaat. Kalau hati-hati Bapak. Hati-hati dalam arti bagaimana ketika gereja dipakai tidak serta-merta banyak mengumpulkan orang, tidak. Majelis gereja BJ saja sendiri sampai sekarang belum melayani di Dermolo. Padahal itu kami siasati. Kami datang ketua Ansor Jawa Tengah. Kami datang ke pondok pesantren Bali Kambang, ketua PCNI-nya, saya suan ke sana. Dalam rangka mengantisipasi akses sosialnya, akses legalitasnya sudah jelas, tapi akses sosial bagaimana? Kami suan dengan kerendahan hati silaturahmi. Puji Tuhan, 7 Februari dipakai gereja. Tuhan memberkati luar biasa sampai sekarang. Saya berharap Bapak Ibu, apalagi keluarga Pak Totok ini, masaan sewaktu-waktu ke Dermolo, ya. Terus setelah dari Dermolo mampir ke Pantai Bumi, di Kota Segoro, ya. Soalnya kalau belum ini Pak Totok acara sekolah minggu ngerti-ngerti pun diberikan ke BWA kulo, ya. Kulo sangat belum. Dan itulah perilaku kasih Bapak Ibu. Kasih adalah pilihan. Kita mau memilih itu atau tidak, atau menolak. Yang ketiga Bapak Ibu, supaya keluarga kita bisa menghidupi kasih itu, ada hal-hal yang ketiga, yaitu kasih itu adalah tindakan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Baca ayat ini ketika sampai rumah, pahami. Ketika kita banyak berbicara tentang kasih, adalah sebuah teori. Kasih itu diwujud nyatakan, kasih itu diaktualisasikan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan, bahwa kasih itu adalah tindakan nyata. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Saya bersyukur saya terlahir dari keluarga Pancasila. Saya 8 bersaudara. Saya anak 7, anak nomor 7. Orang Jawa bagi orang Yerusalem, Israel, angka 7 itu angka sempurna. Jadi angka 7 itu pitulungan. Ya, menurut filsafat Jawa, saya belajar dari itu. Dan memang seiring perjalanan waktu Bapak Ibu, saya dulu itu senang sekolah, tapi tidak pernah tersentuh beasiswa. Sampai malam itu kalau matur kali ibu, Mak, bagianku tanah sini tak dulu, tak gawe sekolah. Kalau matur kali ibuku, jen kula dipeluk saya kan ojo nang. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya tetap sekolah, pamitan dengan Bapak Ibu keabdian. Waktu itu D3 Pak. Hampir dikeluarkan kok, karena tidak pernah bayar SK. Betul, tapi saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut. Saya hadapi. Oleh sebab itu ketika anak saya besar, saya punya tanggung jawab sekolah. Ketika kuliah di Setika sampai rampung, ketika Pak bayar, saya tidak pernah mengatakan Bapak tak ada duit nih. Apalagi namanya kan danang nang, ya. Tapi saya jawab, iyo, kapan? Karena saya mengalami secara psikologi betapa susahnya ketika kita belajar sekolah harus memikirkan biaya sendiri. Untung iso melu sekolah Bapak Ibu, mboten stres. Kula nek dina Selasa kula teng Taman Gajimane nangis mboten mboten. Saya bersyukur hampir 3 tahun ada di sana. Oh jebule Gusti Allah wis mranata. Tek boten wonten kula boten badhe kuwaten biji Bapak Ibu, listrik mawon dereng wonten. Listrik niku dereng wonten.
jam 6 nganti jam 10 listrik pabrik makanya mati, pajak uripke melek. Dan itu kami lakukan. Ternyata segala sesuatu itu sudah dipersiapkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan kepada kanan kiri, segala sesuatu sudah dipersiapkan Tuhan. Ini kurang banter. Boleh? Nah, ini belum cakre. Harus semangat. Segala sesuatu sudah dipersiapkan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Amos pasal 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau kita mencari Tuhan, walaupun kita mengalami kesulitan, bahkan mengalami sakit penyakit, tetap akan hidup. Amin Bapak Ibu. Karena hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ini pengakuannya siapa? Paulus. Inilah yang terpenting. Yang terakhir, yang keempat, kasih adalah komitmen. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ibu Bapak, ini berkat yang luar biasa. Dengan mencari di Alkitab manapun di saudara-saudara kita tidak akan menemukan prasetyanipun Gusti, janji Tuhan yang dasar yang bisa menembus kalbu kita. Milo perlu, milo sangat penting. Keluarga itu harus dibangun dengan fondasi kasih. Karena Kristus dalam Ibrani pasal 9 sudah memberikan satu komitmen yang luar biasa. Dia yang jadi korban. Dalam orang Israel itu sah hukumnya ketika anaknya salah. Anak saya salah, lalu saya mengambil alih. Jangan dihukum anak saya, tapi saya. Itu sah hukum orang Israel. Mengapa dunia protes? Dunia tidak paham. Yesus mati di kayu salib, kan banyak yang protes. Saudara-saudara kita yang tidak memahami tentang kristologi kekristenan, karya penyelamatan adalah protes. Tapi bagi orang Israel, bagi orang yang dikuduskan, dipilih Allah, itu sah. Terus wonten sing pitakenan niku kan diselametke mriku. Tidak. Keselamatan Yesus itu universal. Amin Bapak Ibu. Mboten mriki nipun sing teng Israel tok, tidak. Wonten tiyang sing ambisius, aku kudu ning Israel, aku ben selamat. Sing ngomong sapa? Betul. Saya belajar napak tilas bagaimana Yesus berkarya. Dan itu hanya mengingatkan, hanya tetesan air mata yang bisa kami alami. Tuhan sangat biasa, luar biasa. Kalau mungkin Bapak Ibu punya uang, punya harta, persiapkanlah keluargamu dulu, jangan kemana kesana dulu. Betul. Bukan berarti wah, aku pengen apa? Kayak nuruti pengen ra ana entek. Nggih. Amin Bapak Ibu. Tapi nuruti kebutuhanmu aja. Ya, waktu itu ketika saya dipertemukan, saya dulu sering kali melayani di GKMI Melongo. Jebule bos ayam itu pasti ibadah, dia punya janji iman. Pak pendeta ini yang melayani desa, kok rupanya kumut-kumut. Ya. Kalau mau pelayan itu sepeda motor pulau bin Pak, terus perak sepok, biasanya jepol, ya budal badil. Terus akhirnya dia seperti itu. Saya tidak kenal Bapak, saya menolak sama pendetanya. Saya tidak kenal kok. Ketika Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu, semua dilengkapi Bapak Ibu. Amin. Ini sesuai firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tak pernah didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Mengasihi Dia. Kuncinya, apakah kita mengasihi Allah? Kita sering ditanya seperti itu, jawaban kita, aku mengasihimu Tuhan. Tapi praktiknya nol. Bapak ibu kita tidak kita hormati.
Mungkin kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan teladan kepada anak-anak. Dan ini kaitan aplikasi dari keluarga yang menghidupi kasih atau kasih yang menghidupi keluarga. Intinya di sini, Bapak Ibu. Intinya adalah aktualisasi tindakan nyata dan komitmen yang besar. Bagi anak-anak muda, angkat tangan. Siapa yang baru menikah atau keluarga muda? Angkat tangan Bapak Ibu. Saudara, ada? Nah, ingat Mas, Mbak, Anda bisa sekolah, Anda bisa berumah tangga. Itu doa orang tua. Itu pangestuni pun untuk. Dan ketika orang tuamu sudah tua, sudah lansia dan selayaknya kamu mengabdi, jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan, terutama mantu. Jangan hitung-hitungan, kamu menerima bersih. Ingkang rekoso orang tua. Ingat itu. Karena sering saya konseling terhadap keluarga muda, kasusnya seperti itu. 1 tahun, 2 tahun, apik karo mertuane. Tahun yang ketiga hancur-hancuran. Gunung Cangkring tidak seperti itu kalau mau diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat, dan tidak ada bukunya, hukumnya. Anda yang sudah berhasil menggunakan hartamu untuk merawat orang tuamu. Dan siapa yang merawat orang tuanya tidak menjadi miskin, tapi semakin diberkati Tuhan. Ini harus kita tanamkan. Saya menghargai karena saya tahu persis, terutama pada Mas Mbak saya yang waktu membiayai saya di SMP, di SMA, rilo dan diwong belah supaya saya bisa sekolah. Kadang kalau Mas saya sudah tua, rambutnya memutih, badannya sudah terlihat kerongkongannya kecil. Itu dulu yang menyekolahkan saya. Itu dulu yang membantu. Jadi anak ragil harus bersyukur. Siapa anak ragil? Angkat tangan. Bersyukur kepada saudara-saudaramu. Itu wakil orang tuamu. Coba kalau waktu itu mengatakan aku wis tidak cukupi keluargaku, tamatlah sudah. Ini hati kasih Bapak Ibu. Keluarga yang menghidupi kasih yang menghidupi keluarga, diawali dari sebuah pengorbanan. Kalau masih ada kesempatan Bapak Ibu bisa bersama orang tua, syukurilah, dan itu suatu kebahagiaan. Nyuwun sewu sinten ingkang Bapak Ibu nipun tesih komplit, angkat tangan. Tesih komplit Bapak Ibu ada yang tidak punya bapak atau tidak punya ibu, angkat tangan. Waduh kali, ya. Pulau pun yatim piatu, sudah tidak punya bapak ibu. Tapi nilai-nilai keteladanan bapak ibu saya tidak pernah terlupakan. Kita sering menghibur orang yang mengalami duka cita. Pun ikhlasaken, memang kita bisa berkata-kata. Mun supaya akan mawon larekake, sapa sing iso larekake? Tidak bisa, bahkan semakin jauh akan semakin terlihat. Saya pernah diberi wasiat bapak saya begini. Dari pun kula langsung kawruh wonten niku. Piye? Nang kowe kena lali bapakmu, tapi aja lali gerejamu. Kula pikir itu apa lho? Bapak kula niku buta huruf, tapi punya hati melayani, pernah jadi majelis di Kelak Mulya. Dia rendah hati, dia meneladani betul. Dan anaknya yang laki-laki sampai sekarang tidak ada yang merokok. Karena bapak saya tidak merokok. Bukan berarti kalau membenci yang merokok, nyuwun sewu mboten kaitannya niku nggih. Monggo penyanyi pilihan teman merokok tidak menjadi masalah. Wong merokok ya ora nyelametake mlebu swarga, ora kan tidak ukurannya tidak seperti itu. Tapi sing nyelametake kan Gusti Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu yang perlu kita fokuskan. Saya pikir-pikir apa maksudnya bapakku Pak iki yo jebule ngeten. Rikolo kita sergap ke gereja, rajin ke gereja, orang tua itu semakin dekat Bapak Ibu. Bayangan orang tua itu semakin dekat, dan betul kami alami. Ketika kami pelayanan weekend di sekitar Semarang, di sekitarnya Minggu betul saya ke Wangsul,
Saya teringat Bapak, teringat Ibu. Jadi semakin terlihat. Oh, jebule iku bahkan ketika kita semakin taat ke gereja dan beribadah, kita semakin teringat terus kepada orang tua kita. Dan itulah kasih. Sederhana sekali. Mila monggo kita berkolaborasi. Jujur kita yang minangka dawuh dados tiyang sepuh sebagai aplikasi dari tema pagi hari ini. Mari kita memberikan teladan. Kita yang masih muda-muda, hargai orang tuamu. Karena yang membuat berhasil kamu adalah doa orang tuamu. Oke? Dan kamu tidak pernah menjadi miskin kalau kita menggunakan uang berkatmu untuk menolong orang tuamu atau melakukan tanggung jawabmu sebagaimana mestinya. Bapak Ibu, lan terus diri. Karena hukum ini akan terus berlaku. Bapak Ibu, menawi wonten pitakenan kalau ada pertanyaan siapa yang mau sukses? Mesti ngacung sedaya napa mboten? Mesti ngacung. Bapak kalau pengen sukses. Sukses seperti apa? Orang sukses itu kriterianya seperti apa? Anaknya berhasil, mau kuliah kabeh, mau kerja, mau duwe omah, duwe mobil, apakah itu kategori sukses? Mari kita berbalik berpikir. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mengantarkan keutuhan keluarga sampai di surga. Amin Bapak Ibu. Keutuhan keluarga sampai di surga. Itulah orang yang sukses. Ini bukan hal yang kecil. Mohon maaf. Dipahami dengan sungguh-sungguh. Cintailah mungkin keluarga kita yang saat ini mulai tidak setia jalannya, mulai mencang-menceng. Karena terkadang Tuhan memberikan berkat kepada kita, terutama yang sepuh-sepuh, orang yang sampai tua diberkati Tuhan panjang umur. Itu ada dua tujuan. Yang pertama, supaya orang itu melayani Tuhan. Ini seperti Pak Toto, tua terus tapi semakin melayani Tuhan. Yang kedua, tua tapi mergo nyuwun sewu karakternya tidak begitu baik, supaya tobat. Niki sing penting. Dados kon tobat aja bangga. Lho wonten tiyangku bangga diberi umur panjang, aku wis 80 tahun bangga. Uripe ra kena digawe contoh. Apakah bangga dengan seperti itu Bapak Ibu? Bukan masalah panjang atau pendeknya usia, tapi kualitas hidup di hadapan Tuhan. Tuhan berapa? 33 tahun. Tetapi karyanya luar biasa. Itu bukan persoalan itu yang kita bangun. Kita kadang berpikir aku ora dilelora, di penyakit, aku mesti diberkahi Tuhan umur panjang. Sampai ada suami istri yang saling mengejek, salah kuwi lorori mati dhisik. Dinyak bojone yang ibu let sesasi malah mati dhisik. Mergo kecelakaan. Sehat memang. Jangan dikira seperti itu. Orang yang diagnosa dokter, tim medis kena kanker stadium 4. Wis mesti iki siapa? Kita jangan tergoda, terpengaruh dari itu. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberikan kesempatan, responlah dengan baik. Bapak Ibu punya tanggung jawab di gereja ini. Punya tanggung jawab. Buatan Pak Totok, buatan Pak Pendito. Bapak Ibu secara individual punya tanggung jawab. Kok sampai gerejane defisit? Sing isin niku buatan Pak Pendito. Jenengan lho dikai kepercayaan kok nganti bare budal-badul dijarke. Pak jenengan asal inventaris apa mboten? Asal Pak Toto. Jujur Pak. Mobil Pak. Mboten niki serius Pak. Nggih, asal. Inventaris gereja? Iya. Betul. Luar biasa. Kula nembe 22 tahun ten Beijing layani dereng asal napa-napa. Dan saya tidak pernah menekan jemaat, tapi saya dapat berkat lain. Orang yang membawa saya ke Israel membelikan sepeda motor saya, Mega Pro, anyar, Gries. Betul itu Bapak. Dan saya tidak pernah meminta itu. Saya dipanggil
Pak Theo ini ada berkat sepeda motor. Boten nate dekat wong kadang setahun sepisan boten nate komunikasi. Orangnya sering keluar negeri, orang sering ke Semarang. Yang penting tak dongakno, saya tidak akan terlupakan dengan kebaikan. Kalau memang dia jujur memberikan sesuatu kepada pelayanan di gereja, kepada hamba-hamba Tuhan, dan berkat itu dilipat gandakan. Amsal Ulang bebasan bab 11 ayat 20. Sopo sing andum berkah bakal nampeni kalugiran. Kalau Bapak Ibu semakin memberi, memperhatikan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu tidak menjadi miskin, tapi diberikan nopo kalubiran berlebih-lebih, nopo kang kasedya bakal kasembadan awet sing paling manut Gusti. Monggo Gunung Cangkring utuh bersatu melayani Tuhan, rame ing gawe, sepi ing pamrih, memayu hayu ing dawa. Gusti Yesus berkati. Kita tuh